Jadi dari sisi prosedur hukumnya sudah dilaksanakan sampai tuntas. Selanjutnya putusannya adalah kewenangan dari Hakim Mahkamah Agung. Mobil BMW dengan inisial CPP. Kami akan terus memberikan update terkait kasus ini. Intinya kami berkomitmen melakukan penyidikan dengan profesional dan transparan. Kemudian kami tambahkan lagi terkait banyaknya berkembang opini-opini terkait kondisi pengemudi. Bahwa kami pastikan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan urin dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei siang jam 10.41 bahwa hasil pemeriksaan negatif adanya kandungan alkohol maupun narkoba. Dia menabrak seseorang, itu pelanggaran hukum. Iya, itu pembunuhan itu kalau lo bilang pembunuhan udah pasti salah. Menghilangkan nyawa. Orang mau ngelakuin suatu perbuatan karena lalai sekalipun, salah. Lo ngelakuin perbuatan yang ternyata tindak pidana. Untuk bisa bilang lo ngelakuin tindak pidana, pertama, pastikan dulu bahwa perbuatan yang lo lakukan itu melawan hukum. Ada aturan yang lo langgar, ada kepatutan yang lo langgar. Kalau udah melawan hukum, kita lihat apakah orangnya bisa kita salahin atas perbuatannya. Ilmiahnya, apakah kesalahan dapat ditimpakan kepadanya. Baru nanti kalau udahlah melawan hukum perbuatannya, ternyata yang bersangkutan bersalah, kesalahan ada pada dirinya, baru diminta pertanggungjawaban hukum. Sederhananya, kalau misalnya tindakan pelanggaran hukumnya adalah dia menabrak seseorang, itu pelanggaran hukum. Iya, itu pembunuhan itu kalau lo bilang pembunuhan udah pasti salah. Menghilangkan nyawa. Betul. Tidak setiap menghilangkan nyawa adalah pembunuhan. Di luar negeri kan ada kill and murder. Menghilangkan nyawa adalah pelanggaran hukum. Menghilangkan nyawanya pelanggaran hukum atau bukan? Dengan sengaja dia menghilangkan nyawa, tapi bisa jadi tidak melawan hukum ternyata. Kalau dia bela diri, kalau dia di tengah laut berdua terombang-ambing, tahu-tahu ada sebilah papan, rebutan. Buat gue nih, gue mau selamat dong, gue bunuh loh. Itu menghilangkan nyawa loh, ngebunuh. Tapi ternyata tidak melawan hukum. Jadi kita nggak akan ngomongin kesalahan kalau nggak nemu dulu bahwa perbuatannya memang melawan hukum. Memang minimal gini, minimal melanggar sebuah undang-undang. Tapi nggak cukup sebetulnya melanggar sebuah undang-undang. Kalau cuma melanggar undang-undang, banyak orang sekedar melanggar undang-undang. Harus dibuktikan kesalahannya. Kesalahan itu bahasa Belandanya schuld. Lo kan pasti pernah, lu salah. Lo nggak, lu yang salah. Coba lu pikir, apa dasar lo nyebut orang itu salah? Dan orang yang di sana biasanya, iya gue tahu, tapi gue nggak sengaja. Lo bisa terima nggak tuh alasan dia nggak sengaja? Nggak mungkin nggak sengaja. Lo kan lihat gue lagi di sini. Lo ngebut aja, ketabrak deh gue. Kesalahan atau schuld dalam hukum pidana itu terdiri atas kesengajaan dan lawannya. Lalai. Orang mau ngelakuin suatu perbuatan karena lalai sekalipun, salah. Lalai itu apa sih? Kekurang hati-hatian. Orang lain nggak nyenggol, lu nyenggol. Lalai lo berarti. Salah. Apalagi sengaja. Level kesalahannya, kelalaian, kesengajaan. Lo tau gak sih, ini jam 1 pagi. Terus gue nangis karena gue ngeliat ini di Twitter, ya ampun. Aduh, sedih banget anjing. Gue baca deh. Sedih banget sumpah, gue gak kuat tau. Ya ampun, sedih banget sumpah. Gue tadi tuh abis emosi banget ya ngeliat temen-temen si Cristiano ini di Twitter yang banyak bacot. Adalah si Marsyanda MKP, terus si Nurul lagi ketua Gamapi. Gue pernah jadi pembicara tuh di Gamapi tuh, lo urus tuh ketua lo tahun 2024. Terus gue baca ini, ampun sedih banget deh, lihat deh. Aduh ya Tuhan. Lihat, si Argo tuh kan dia yatim kelas 2 SD. Terus dia ngekos seadanya kan. Aduh, gue tuh tahu banget, gue 4 tahun tinggal di Jogja, jadi gue tahu banget susahnya tuh gimana. Gue juga susah dulu, gue juga yatim. Aduh, sedih banget gue, ya ampun. Aduh, sumpah. Aduh. Terus 17 beda, gak tega. Kasurnya rusak. Aduh. Dan dalam keadaan kayak gini, temen-temennya masih bisa nge-tweet bilang, bercandain kayak kata gong atau kata bilang tolol atau apa. Aduh, gue tuh gak ngerti ya. Gue tuh gak ngerti kenapa sih bisa. Maksudnya kenapa sih ada orang sejahat itu gitu.
Aduh, sumpah. Oh my god, sumpah. Oh my god, sumpah. Gue gak ngerti kenapa ada orang jahat di bumi ini. Gue sampai gak bisa tidur loh bacanya ini, ya ampun. Oh my god. Oh my god. Untuk teman-temannya Cristiano yang masih belain dia. Gue nggak bisa ngomong gitu, gue nggak tahu mau ngomong apa. Gue sebenarnya nggak pernah lagi bahas kasus karena gue udah benci banget sama sistem hukum yang jelek banget. Tapi kalau yang satu ini gue nggak bisa karena nggak masuk akal, nggak masuk. Aduh, gila gemeteran gue. Kok bisa kalian anak-anak UGM, anak-anak Visipol lagi yang bakal jadi policy maker keluarin statement kayak gitu? Kok bisa sih? Ya Tuhan, temen lo tuh udah salah, temen lo tuh udah bunuh orang, ngapain lo bela sih? Oh my god, gila banget. Gue gak nyangka loh, gue beneran gak nyangka. Oh my god. Hai Re, ada kasus mahasiswa Fakultas Hukum UGM ditabrak mobil hingga meninggoy oleh sesama mahasiswa UGM tapi beda fakultas. Yang ditabrak Fakultas Hukum, yang menabrak Fakultas Ilmu Ekonomi. Yang bikin sedih ini ya, walaupun orang tua ibunya, terutama ibu korban ini sudah menerima, tapi tetap akan menuntut keadilan untuk almarhum putranya. Kasihan loh. Jadi si korban ini dia masuk UGM itu jalur prestasi, nilai rapot ya, pinter berarti. Terus ayahnya udah nggak ada dan ibunya membiayai kuliahnya itu dari hasil berjualan kue. Nah, ini bertolak belakang dengan si penabrak. Si penabrak ini anak orang kaya. Wong mobilnya aja BMW. Terus lucunya itu ya, pada saat di TKP mobilnya kan dibawa tuh kan rusak tuh ya. Itu kata netizen ya, platnya itu F. Tapi kenapa pas sampai mungkin di kantor polisi kok jadi plat B? Bener gak sih? Kenapa gitu loh? Ya karena mungkin orang tua si penabrak ini orang yang ya kaya raya. Kalau gak salah itu bapaknya sebagai direktur di salah satu perusahaan pembiayaan. Jadi ya mungkin karena merasa punya uang sehingga akan bisa diselesaikan dengan uang. Gimana netizen? Walaupun orang tuanya kaya, proses hukum harus tetap berjalan. Apalagi ini menurut informasi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena si penabrak ini ternyata setelah dilakukan tes itu mengandung alkohol dan narkoboy. Ya, yang tadinya katanya kurang konsentrasi, sekarang itu katanya setelah dites itu mengandung alkohol dan narkoboy. Ya pokoknya kasus ini harus diselesaikan lewat jalur hukum. Jangan karena bapaknya orang kaya, kemudian si korban ini dari keluarga yang maaf ya mungkin kurang mampu, hanya dibesarkan oleh seorang ibu, lalu proses hukumnya berhenti. Karena si ibu korban juga mencari keadilan, menuntut keadilan. Jadi ya kita bantu supaya bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kasus kecelakaan maut mahasiswa UGM di Sleman, ibu korban, keadilan harus ditegakkan. Argo Eriko Avandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Palagan, Sleman, Sabtu 24 Mei 2025 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argo tewas ditabrak oleh pengendara BMW Cristiano, mahasiswa internasional undergraduate program Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Akibat tindakannya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut tersebut. Sementara itu, kepergian Argo masih menyisakan duka mendalam bagi banyak orang, terutama pihak Fakultas
Hukum UGM. Ibu korban Melina sempat menyampaikan pernyataan yang menyentuh di hadapan para mahasiswa dan Civitas Akademika. Melina hadir via Zoom saat ribuan mahasiswa FH UGM menyampaikan rasa dukanya atas kepergian Argo di Selasar Patung Dewi Keadilan di FH UGM, Senin 26 Mei 2025 malam. Saya tidak bisa berkata-kata, tapi terima kasih kepada UGM, terutama Fakultas Hukum, katanya. Terima kasih banyak atas semua dukungan dan apapun yang kalian berikan kepada anak saya, ujar Melina dengan suara bergetar, dilansir Tribun Jogja. Ia kemudian menceritakan perjuangannya membesarkan Argo seorang diri setelah suaminya meninggal dunia. Benar semua bahwa anak pertama saya ini 11 tahun hidup tanpa figur ayah, dan sayalah ibunya yang mendidik hingga saat ini, ucapnya. Melina mengaku bangga dan haru melihat dukungan luar biasa yang diberikan mahasiswa FH UGM terhadap almarhum anaknya. Dari interaksi maupun langsung di media sosial, Melina menyaksikan betapa besar cinta dan penghormatan yang diberikan untuk Argo. Saya bersaksi sebagai ibunya bahwa Argo adalah anak yang baik dan anak yang hebat, anak yang memiliki kasih tinggi. Dia semangat terutama dalam kuliah. Saya tahu dia orang yang pendiam dan irit bicara, tapi dia mengharumkan dunianya dengan semua kebaikan kepada orang sekitarnya, bahkan banyak orang, tambahnya lagi.